Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasana. NIM saya 220 2010 213. Ini saya mau menjelaskan tentang tentang kuliah ekonomi Indonesia. Saya memilih soal ujian soal A, yaitu apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Yang kedua, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Jawaban saya yaitu tujuan utama dari investasi adalah yang pertama individu, yaitu 1. Pertumbuhan kekayaan. Individu berinvestasi untuk meningkatkan nilai kekayaan mereka dari waktu ke waktu. Yang kedua, pensiun. Banyak individu menyiapkan dana pensiun agar dapat menikmati masa pensiun tanpa harus khawatir tentang keuangan. Yang ketiga, tujuan khusus seperti membeli rumah, membiayai pendidikan, atau liburan. Yang keempat, diversifikasi resiko. Mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi di berbagai aset. Yang kedua, itu perusahaan. Ekspansi. Yang pertama, ekspansi, yaitu menginvestasikan dana untuk memperluas operasi atau memasuki pasar baru. Yang kedua, pengembangan produk, membiayai penelitian dan pengembangan produk baru. Yang ketiga, pengurangan biaya, investasi dalam teknologi atau proses baru yang dapat mengurangi biaya operasional. Yang keempat, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan infrastruktur atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi. Tujuan investasi dapat berbeda antara individu dan perusahaan karena individu biasanya fokus pada peningkatan kekayaan pribadi dan keamanan finansial, sementara perusahaan lebih berfokus pada pertumbuhan bisnis, pengembangan, dan efisiensi. Yang kedua yaitu konsep marginal efficiency of capital atau MEC oleh John Maynard Keynes. MEC adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tambahan dalam modal. Keynes menyatakan bahwa keputusan investasi tidak hanya bergantung pada suku bunga, tetapi juga pada pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut. Pengaruh pada keputusan investasi yang pertama, perbandingan dengan suku bunga. Jika MEC lebih tinggi dari suku bunga, maka investasi dianggap menguntungkan dan seharusnya dilanjutkan. Perubahan ekonomi selama periode ketidakpastian ekonomi, MEC dapat turun, sehingga menurunkan investasi. Yang ketiga, kondisi pasar. Jika pasar dipenuhi dengan pesimisme, ekspektasi pengembalian MEC mungkin rendah, mempengaruhi keputusan investasi negatif. Yang ketiga, 3 produk utama pasar modal. Yang pertama, saham, merupakan bagian kepemilikan adalah dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham dapat menerima dividen dan berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan. Contohnya saham pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta atau BEI. Yang kedua, obligasi, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjam uang dari investor, yang kemudian dibayar kembali dengan bunga. Contohnya, obligasi pemerintah Amerika Serikat. US Treasury Bonds, atau obligasi korporasi dari perusahaan seperti Microsoft. Yang ketiga, reksadana, dana yang dikumpulkan dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset, seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Contohnya reksadana yang dikelola oleh perusahaan seperti Vanguard dan Fidelity yang menawarkan berbagai pilihan portofolio. Produk-produk ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal, baik untuk tujuan pertumbuhan modal
pendapatan atau diversifikasi risiko. Sudah, terima kasih. Sekian penjelasan saya atau jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.